Anda menyaksikan Kompas Bisnis Saudara bersama saya Yan Rahman. Kebijakan pemerintah yang mewajibkan alokasi 58,03% dana desa untuk pengembangan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih KDMP dinilai berpotensi memperkuat basis ekonomi daerah. Menurut pemerintah, tujuannya adalah untuk memperkuat ekonomi desa, meningkatkan koperasi dalam sirkulasi ekonomi lokal dan juga mendorong pembangunan berkelanjutan di desa-desa Indonesia. Dana desa ini diarahkan mulai dari untuk pembangunan fisik gerai koperasi, pembangunan pergudangan desa, hingga penyediaan fasilitas pendukung KDMP lainnya. Sejumlah ekonom bilang kebijakan ini berpotensi menimbulkan risiko, diantaranya menggerus fungsi layanan dasar di level bawah dan dapat mengganggu fungsi stabilisasi sosial di desa. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti tajam penggunaan dana desa dalam 10 tahun terakhir yang dinilai tidak berdampak signifikan pada kesejahteraan rakyat. Presiden bilang banyaknya kepala desa yang terjerat kasus hukum menjadi bukti adanya ketidakberesan tata kelola. Sebagai solusi, pemerintah kini menyiapkan terobosan baru melalui pembentukan Koperasi Desa Merah Putih untuk memastikan bantuan sampai langsung ke tangan warga. Kita lihat bagaimana alokasi dana desa di tahun 2026. Ini dia dasar kebijakannya. Dasarnya dari Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 7 tahun 2026 dan berlaku sejak diundangkan pada 12 Februari 2026 yang berbunyi penyesuaian alokasi sebagai akibat dari kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung implementasi KDMP dihitung sebesar 58,03% dari pagu dana desa setiap desa atau sebesar 34,57 triliun rupiah. Jika kebijakan ini berjalan efektif, digadang-gadang akan meningkatkan perputaran ekonomi desa, koperasi desa punya modal lebih kuat dan desa lebih mandiri secara ekonomi. Namun bagaimana jika tidak berjalan efektif? Tentu yang terjadi adalah sebaliknya. Lalu bagaimana rincian alokasinya? Kita ke data selanjutnya. Nah ini dia saudara, ini angka alokasi dana desa di tahun 2026. Total pagu dana desa anggaran tahun 2026 ditetapkan sebesar 60,57 triliun rupiah. Dari jumlah ini diputuskan sebesar 58,03% atau sebesar 34,57 triliun rupiah dialokasikan untuk koperasi desa Merah Putih. Sementara sisanya yakni sebesar 41,97% atau sebesar 26 triliun rupiah digunakan untuk dana desa reguler. Selama ini dana desa reguler berperan sebagai penyangga melalui program padat karya, pemeliharaan infrastruktur skala kecil, intervensi bencana hingga dukungan layanan besar. Meski demikian, saudara, kebijakan ini menjadi polemik karena dinilai tidak mempertimbangkan perbedaan kebutuhan, kondisi ekonomi dan juga potensi usaha desa masing-masing. Lalu, seberapa besar kebijakan ini sebetulnya akan berdampak terhadap perputaran ekonomi dan masih dibayangi risiko apa saja? Jangan kemana-mana, selesai jeda Kompas Bisnis akan kembali untuk membahasnya lebih lengkap untuk Anda. Dan masih bersama kami di Kompas Bisnis Saudara. Seberapa besar kebijakan alokasi dana desa sebesar 58,03% untuk koperasi Desa Merah Putih akan berdampak terhadap perputaran ekonomi daerah? Kemudian apa saja risiko yang membayanginya? Kita langsung berbincang dengan peneliti CSIS, Edward Gani. Mas Gani, selamat pagi waktu Indonesia. Selamat pagi Mas Yan, makasih. Mas Gani, ini kalau Anda melihatnya seberapa besar sih kebijakan alokasi dana desa untuk Kopdes ini akan berpengaruh terhadap perekonomian daerah? Karena kalau kita melihat persentasenya juga cukup besar begitu. Bagi saya pengaruhnya akan mixed feeling juga gitu ya. Karena begini Mas, yang terjadi sekarang ini adalah nanti ada perubahan paradigma penggunaan dana desa. Kita harus mulai dari situ dulu. Karena selama ini sejak adanya Undang-Undang Desa, dana desa itu disalurkan, fungsi utamanya adalah pembangunan infrastruktur desa. Ya, jadi penyerapannya selama ini banyak digunakan oleh desa-desa di seluruh Indonesia untuk membangun sarana prasarana infrastruktur di daerah yang sekiranya perlu selalu untuk dibangun setiap tahunnya. Nah, sekarang kan ini terjadi kontroversi. Kenapa? Karena dana desa yang tadinya fungsinya gitu ya adalah untuk pembangunan infrastruktur desa, sekarang akan dialihkan sebenarnya tadi ya dengan jumlah yang bagi saya cukup signifikan sekali gitu ya untuk pembangunan koperasi Merah Putih. Nah, ini tentu saja merupakan perubahan gitu ya preferensi penggunaan alokasi dana desa yang signifikan. Kenapa?
Karena begini, tadi di segmen sebelumnya sudah saya dengar gitu ya bahwa memang ada inisiatif gitu ya dari pemerintah pusat untuk mengevaluasi penggunaan dana desa. Dari titik itu sebenarnya bagus-bagus saja, Mas Yan. Hmm, hmm, Kenapa? Karena memang selama ini ada inefisiensi, ada praktek-praktek korupsi memang yang perlu kita evaluasi. Di sana kita sepakat. Tetapi apakah caranya adalah dengan menyalurkan begitu besar proporsinya hanya kepada satu, yaitu Koperasi Merah Putih, yang tentu saja resikonya juga banyak gitu. hmm, hmm, Resiko yang kita tahu selama ini dari dana desa bukan tidak mungkin gitu ya, juga hmm, akan kita lihat dengan apa yang akan terjadi di Koperasi Merah Putih. Nah, Mas Yan, hmm. ini sebenarnya kalau dalam bahasa kebijakannya ini sebenarnya kan earmark spending. Apa itu? Dalam artian tertentu biasanya dialokasikan dana dari pemerintah pusat yang diberikan kebebasan bagi Hmm. orang-orang di daerah, dalam konteks ini desa gitu ya, untuk menggunakannya berdasarkan kebutuhan daerah. Nah, ini kan Oke. kata kuncinya nih, kebutuhan daerah. Dan ini yang terjadi debat sekarang. Kenapa? Karena perspektif masyarakat dalam penggunaan dana desa adalah bottom up sesuai kebutuhan. Sedangkan paradigma dari penggunaan dana desa untuk kebijakan Koperasi Merah Putih ini top down. Sehingga dia tidak melihat juga gitu variasi-variasi kebutuhan yang ada di daerah. Dan ini Hmm. nanti mungkin saya rasa akan menciptakan polemik di akar rumput. Oke, oke, akan menciptakan polemik di akar rumput. Tapi dari penjelasan tadi, berarti apakah ini otomatis artinya akan mempersempit ruang fiskal daerah dalam membiayai program sosial, termasuk tadi soal infrastruktur? Sangat, Mas Yan, karena kan tadi proporsinya kalau kita lihat dari pengurangan yang tadi disebutkan 58%, kalau kita kalkulasi mungkin yang akan tersisa di daerah itu hanya sekitar 200 sampai 300 juta saja gitu loh. Apa namanya, dan itu untuk apa dalam konteks gitu ya, pembangunan desa Hmm, tidak hmm, banyak yang bisa dilakukan. Nah, itu kan berarti kehilangan ruang kebebasan bagi perangkat-perangkat desa dan juga tentu saja warga-warga desa untuk bisa mengalokasikan dana tersebut untuk kebutuhan yang benar-benar urgent di daerah gitu ya. hmm. Tetapi memang bagi saya sebenarnya ada ruang opsi-opsi lain yang tersedia dari pemerintah pusat apabila gitu ya. Original intentnya adalah untuk mengevaluasi penggunaan dana desa. Kenapa? Karena sebenarnya sudah ada instrumen-instrumennya. Misalnya ada BUMDes di desa yang sebenarnya selama ini orang mengatakan adalah kita memerlukan mekanisme-mekanisme untuk peningkatan kapasitas daerah. Begini Mas Yan, bagi saya persoalannya juga bukan masalah seberapa besar sih dana yang akan masuk ke Hmm, desa. hmm, hmm. Pertanyaannya adalah bagaimana kita punya sumber daya di daerah yang cukup dan mumpuni untuk bisa gitu ya menggunakan dana tersebut. Kan ini resiko yang besar. Kenapa? Kalau Hmm. misalnya infrastrukturnya juga tidak kuat gitu ya, tentu saja dengan alokasi sebanyak mungkin resikonya justru akan semakin tinggi dalam penggunaannya, apapun instrumen maupun mekanismenya. Oke, sebelum kita lebih jauh ke risiko, begitu ya Mas Gani, jika program ini berjalan efektif, begitu, koperasi desa ini, klaimnya kan akan meningkatkan perputaran ekonomi dan desa lebih mandiri secara ekonomi. Menurut Anda apakah akan demikian? Ya, tentu saja kita belum bisa berkata secara apa namanya pasti gitu ya, apakah ada perputaran ekonomi yang baik atau tidak. Tapi begini Mas Yan, lebih baik kita mengevaluasi dulu selama ini. Apakah praktek-praktek di daerah di desa-desa itu sudah ada champion-champion yang bisa meyakinkan kita bahwa perputaran itu bisa menunjang apa namanya alokasi dana yang masuk itu bisa menunjang perekonomian daerah. Mhm, mhm, Pertanyaannya adalah apabila mekanismenya melalui Koperasi Merah Putih ini yang tentu saja belum begitu transparan gitu. Bagaimana misalnya rekrutmennya terkait dengan organisasi tersebut, siapa yang akuntabel terhadap siapa, dan mhm, juga mhm. narasi yang sangat top down. Karena kalau biasanya gitu ya, penggunaan dana desa itu setidaknya ada elemen gitu ya kebutuhan daerah. Nah, kalau misalnya kita punya instrumen baru yang tidak menjejakkan kaki pada kebutuhan-kebutuhan daerah, tentu saja ruangan menjadi gelap sekali gitu. Dalam artian tadi strukturnya kita belum tahu partisipasinya sebanyak mungkin atau tidak gitu. Apalagi kan kita bicara koperasi gitu. Hmm. Karena judulnya sudah koperasi, Mas Yan. Kalau kita bicara dengan koperasi, dengan terminologi koperasi, tentu saja definisinya di seluruh negara, Mas. Ini tidak hanya di Indonesia, di seluruh Hmm. negara itu adalah bottom up approach dalam konteks harus ada kolektivitas di situ dan Hmm. juga harus ada partisipasi dari gitu ya anggota-anggota koperasi tersebut. Kalau ini kan tidak benar-benar dari top down diberikan sebuah struktur dan juga ada semacam apa namanya pilihan-pilihan koperasi yang sudah ditentukan dari pusat
gitu. Jadi bukan berdasarkan kebutuhan ataupun tadi yang sudah berjalan di desa-desa gitu. Tadi kan kita sebetulnya mengandai-ngandai itu jika koperasi ini berjalan secara efektif. Namun apabila sebaliknya, jika tidak berjalan efektif, risiko apa saja yang membayanginya? Tadi juga sempat disebutkan ada secara jangka pendek terkait juga dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang terbatas begitu, Mas. Ya tentu saja, Mas Yan, tapi begini ya, ini kan kita juga masih bertanya-tanya gitu ya, Hmm, apa saja lini usaha yang akan dilakukan oleh Koperasi Merah Putih ini? Dan pertanyaan kritisnya adalah bagaimana nanti persaingan dalam konteks usaha-usaha kecil di daerah. mhm, mhm. Ingat bahwa di desa ini sudah ada unit-unit ekonomi mikro gitu. Bagaimana nanti relasi gitu ya, Koperasi Merah Putih yang disokong gitu ya oleh negara dari pemerintah pusat akan berhadapan dengan UMKM-UMKM yang sudah ada di Mhm, desa-desa gitu. mhm, Apalagi kita juga tadi sudah saya katakan, ada BUMDes-BUMDes dan mhm. relasinya dengan BUMDes ini juga bagi saya akan menciptakan pertanyaan dan juga ruang-ruang konflik. Karena di Mhm. daerah sudah membangun beberapa daerah, tentu saja tidak semuanya baik, Mas Yan, Ya, praktek yang ada selama ini. Tetapi kan akan muncul pertanyaan dari gitu ya, bertahun-tahun proses pembangunan BUMDes-BUMDes yang baik-baik misalnya, bagaimana mereka akan berinteraksi dengan Koperasi Merah Putih yang tentu saja backingan politiknya, ya gitu kan, backingan dari dananya gitu ya, tentu saja akan menciptakan kompetisi yang tidak seimbang gitu di oke, daerah. oke. Dan bisa jadi justru mematikan ekonomi-ekonomi lokal. Oke, berarti ada potensi menciptakan ruang konflik karena memang harus berhadapan juga dengan UMKM yang memang sudah ada saat ini. Kalau kita geser ke hal selanjutnya, ini Mas Gani, kan hingga kini belum ada informasi terbuka soal rencana anggaran biaya pembangunan. Apakah menurut Anda ini berpotensi menimbulkan risiko inefisiensi tadi yang seperti kita bahas hingga penyimpangan anggaran? Saya perlu terus terang bahwa mengatakan resikonya memang tinggi, Mas Yan, soal ini gitu. Karena pertama gitu, meskipun narasi yang dikedepankan adalah eh, harus bisa diisi manajemennya oleh orang-orang yang paham koperasi, Mhm, memiliki apa namanya kapasitas. Untuk orang yang mendalami desentralisasi bertahun-tahun, bagi saya ada gitu ya ketimpangan kapasitas di daerah yang begitu besar. mhm, Jadi persoalannya adalah mungkin apakah bisa kita evaluasi prosesnya tidak perlu serentak langsung satu nasional gitu. Tapi kita mhm. mulai dari champion-champion lokal saja. Apa itu maksudnya champion lokal? Kita bisa evaluasi dulu gitu. Selama ini praktek ataupun koperasi-koperasi yang ada di daerah yang sudah minimal apa namanya menampilkan keberhasilan-keberhasilan atau dia sustain dalam beberapa jangka waktu yang cukup. Nah, kita bisa masuk dari hal-hal yang seperti itu dulu. Tidak perlu kita langsung secara besar gitu ya, masif ke semua desa secara serentak. Kenapa saya katakan begitu? Karena penting sekali kita menjadi prudent, Mas Mhm. Yan. Karena kita tidak mau program ini justru meningkatkan resiko-resiko gagal bayar gitu kepada tadi instrumen hutang yang sudah disediakan oleh pemerintah gitu. Dan tentu saja dampak besarnya para ekonom sudah banyak yang mengevaluasi Mhm. akan ada dampak yang besar juga terhadap sistem perbankan kita. Oke. Sehingga bagi saya kita harus fokus aja gitu, langkah step apa namanya small step itu juga bukan hal yang buruk kok gitu. Ini tadi niatnya sudah baik tapi kita coba pelan-pelan gitu dan juga kita kategorisasikan, Mas Yan. Mhm, Potensi-potensi daerah itu beda-beda. Nah, ini juga penting. Kalau mhm. misalnya Koperasi Merah Putih ini sangat top down, berarti kan Baik. narasinya hanya satu, piramida dari atas gitu. Kenapa tidak kita coba gitu potensi-potensi ekonomi yang berbeda-beda dan kita coba kategorisasi dulu dari situ. Yang bisa digarisbawahi adalah terkait dengan evaluasi secara bertahap yang bisa dilakukan terkait juga koperasi yang sudah ada saat ini. Terima kasih peneliti CSIS Edward Gani atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Makasih Mas, sehat-sehat.